Selamat datang di Light Me Up Channel. Di sebuah desa terpencil, terdapat rumah detak. Bukan karena ada jam di dalamnya, tapi karena dinding-dindingnya berdenyut. Aris, seorang fotografer skeptis, memutuskan menginap malam itu. Ia hanya melihat keindahan arsitektur tua. Tapi malam itu, ia mendengarnya. Deg, deg, deg. Suara detak dari balik dinding yang dingin. Di balik wallpaper itu, sesuatu yang hidup mulai bangkit. Ia menyobek dinding itu dan menemukan rahasianya. Rumah itu tidak dibangun dengan kayu. Ia ditumbuhkan dari sesuatu yang hidup. Suara detak itu berhenti, digantikan oleh kunyahan yang halus. Rumah itu tidak pernah lapar. Ia hanya butuh bagian baru untuk tetap berdiri. Kakak, aku tahu kau di sini. Rumah ini tidak akan menyembunyikanmu lagi. Itu suara kamera Aris. Tapi bagaimana bisa? Aris? Tidak. Ini tidak mungkin. Kau jadi bagian dari rumah ini? Aku harus pergi. Aku tidak akan jadi seperti kau. Tidak. Lepaskan aku. Tolong. Tahun demi tahun, rumah detak kini bukan lagi legenda. Ia mulai berakar, menyebarkan sarafnya ke desa di bawahnya. Di dalamnya, Maya dan Aris bukan lagi individu. Aris adalah mata, dan Maya telah menjadi suara. Malam ini, seorang pendaki tersesat dan mengetuk pintu. Tolong aku. Di dalam, ia melihat foto-foto yang bergerak, menampakkan mereka yang terjebak di dalam dinding. Rumah itu tidak lagi menginginkan tubuh. Ia menginginkan kesadaran. Dalam kegelapan, seluruh rumah menyala, menunjukkan ia sepenuhnya hidup. Bangunan itu adalah jantung raksasa, menciptakan melodi yang akan terus memanggil. Selamat datang di rumah. Rumah detak kini bukan lagi legenda. Ia mulai berakar, menyebarkan sarafnya ke desa di bawahnya. Maya telah menjadi suara yang memompa bisikan keputusasaan. Aris adalah mata yang mengawasi dari ribuan retakan kayu. Malam ini, seorang pendaki tersesat dan mengetuk pintu. Rumah itu menunggu. Tolong aku. Rumah itu tidak lagi menginginkan tubuh. Ia menginginkan kesadaran. Saat fajar tiba, mereka tidak akan mendengar air mengalir. Mereka akan mendengar sebuah melodi. Dunia luar mengira bukit itu telah mati, tapi rumah detak kini telah berevolusi menjadi katedral daging, sebuah monumen yang menjadi satu dengan inti bumi. Melalui kabel yang ia lilit, kesadarannya merambat ke jaringan desa. Aris dan Maya kini hadir di setiap layar, memanggil nama-nama mereka. Seorang pria tua melihat dirinya sendiri dari sudut pandang di dalam dindingnya, seolah dinding itu memiliki mata. Satu demi satu, pintu rumah terkunci. Struktur bangunan berderet, mulai berdenyut dalam ritme yang sama. Desa itu adalah ekstensi perut sang predator. Tidak ada teriakan. Setiap mulut telah disumpal oleh kabel yang menjadi tentakel saraf. Seluruh desa melipat dirinya menjadi satu entitas kolosal. Keesokan harinya hanya ada hamparan hutan, tapi pepohonannya tidak memiliki daun, melainkan ribuan helai rambut manusia. Kehancuran tidak selalu datang dengan ledakan. Terkadang ia menyamar dan bekerja secara perlahan, seperti rumah detak yang mengubah diri dari kayu menjadi sistem syaraf. Ini adalah cerminan hidup. Kehancuran karakter dimulai dari kompromi kecil yang kita anggap remeh, membentuk fondasi kegelapan di dalam diri. Sesuatu yang kita beri makan akan tumbuh. Jika kita memelihara kecemasan,
kita membangun penjara daging di dalam pikiran sendiri. Kekuasaan kolektif bisa menghilangkan identitas kita, mengubah kita menjadi sekadar sel dalam organisme raksasa. Kehilangan diri sendiri adalah horor yang paling nyata. Jaga integritasmu. Jadilah manusia yang utuh dan jangan pernah menyerah pada arus yang membuatmu hilang dirimu sendiri. Sebuah kisah tentang rumah yang tumbuh dari obsesi dan penderitaan mengingatkan kita akan bahaya keinginan berlebihan. Aris, yang awalnya hanya mencari estetika, berakhir menjadi bagian dari struktur yang ia kagumi. Ambisi memperbudaknya, trauma yang tidak diselesaikan akan terus tumbuh. Maya membalas dendam, memberi makan rumah dengan emosinya, memperpanjang siklus penderitaan. Kegelapan yang kita pupuk akan membangun dinding yang memisahkan kita dari kenyataan, hingga kita kehilangan identitas. Di era digital, kemajuan yang kita bangun bisa menjadi saraf yang memantau dan mengendalikan kita jika kita kehilangan kendali. Hikmahnya, kemajuan dan ambisi harus selalu dibarengi dengan kesadaran spiritual dan kemanusiaan agar kita tidak sekadar menjadi bagian dari dinding. Kita rasa aman di balik dinding dan teknologi kita, tapi apakah kita benar-benar terlindungi? Terkadang, pelindung kita justru menjadi perangkap yang membelenggu kebebasan. Ketika kita melanggar batas alam yang sakral, kita membangkitkan kekuatan yang seharusnya tertidur. Sebuah pengingat bahwa ada hukum keseimbangan yang jika dilanggar, akan menuntut bayaran eksistensi kita. Setiap keputusan kita meninggalkan jejak. Warisan apa yang kita tanam di dalam tanah kehidupan? Hanya dengan kerendahan hati, rumah yang kita bangun akan menjadi tempat yang memberi perlindungan, bukan yang memangsa jiwa. Obsesi pada keabadian justru seringkali menciptakan penderitaan yang kekal. Aris dan Maya tidak benar-benar mati, namun mereka juga tidak lagi hidup. Mereka terjebak dalam kondisi antara yang menyiksa, hanya karena rumah itu membutuhkan memori dan kesadaran mereka untuk terus berdiri. Ini adalah pengingat bahwa mencoba memaksakan sesuatu untuk bertahan melampaui waktunya hanya akan menciptakan monster yang tidak mengenal kedamaian. Kebenaran yang mengerikan sering bersembunyi di balik estetika yang menawan. Kita harus melatih ketajaman nurani agar tidak terbuai oleh bungkus luar yang indah. Sebagai penutup, pelajaran ini adalah tentang tanggung jawab atas apa yang kita bangun dan wariskan. Masyarakat kita adalah refleksi dari apa yang kita sumbangkan secara kolektif. Hanya dengan menanamkan nilai-nilai yang membebaskan, rumah yang kita tempati tidak akan pernah berubah menjadi dinding yang mengunci masa depan kita. Tragedi yang menimpa desa ini mengajarkan kita keterhubungan tanpa batas seringkali datang dengan harga yang sangat mahal. Kita memberikan izin kekuatan luar masuk ke ruang paling pribadi hingga tanpa sadar kita menjadi bagian dari sistem yang mengonsumsi privasi kita. Diamnya lingkungan bukan berarti baik-baik saja. Ketidakpedulian kolektif inilah yang memberi ruang bagi monster untuk berakar. Ambisi Maya untuk membawa kembali kakaknya justru menjadi pintu masuk bagi bencana yang lebih besar. Hikmahnya, ada hal-hal yang harus direlakan. Jika kita bersikeras menggali kembali luka lama, kita hanya membiarkan diri tertelan olehnya. Terima kasih sudah menyaksikan.